belanja daerah atau APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kenyataannya, sampai saat ini masih belum tercipta struktur APBD seperti apa yang diharapkan. Struktur anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang hanya menyajikan informasi tentang kinerja yang dicapai, sementara keadaan kondisi ekonomi serta potensinya belum tergambarkan dengan jelas. Dalam menyusun rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022, kami berharap pemerintah daerah senantiasa berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai. Fraksi Gerindra Bintang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan kepentingan langsung masyarakat. Mohon maaf, fraksi Gerindra Bintang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat, dengan memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sidang Dewan yang saya hormati, fraksi Gerindra Bintang DPRD Kabupaten Kuningan setelah mempelajari rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, maka terhadap perubahan APBD tahun 2022 menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah memberikan harapan besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Dengan adanya undang-undang ini, daerah memiliki kekuasaan atau discretion power untuk menentukan pola dan pendekatan dalam rangka mensejahterakan warganya menurut kearifan lokal dan potensi unggulan yang telah dimilikinya. Di sisi lain, diberlakukannya undang-undang tersebut menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan atau penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah yang sangat besar. Sementara kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peran pendapatan asli daerah atau PAD masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota atau kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia serta kemampuan manajemen pemerintah di tingkat daerah pun masih sangat terbatas. Apabila kita menelaah asumsi-asumsi dasar yang dikemukakan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan pendapatan daerah, belanja maupun pembiayaan daerah selama beberapa tahun terakhir, kami sepakat bahwa sudah semestinya kita optimis bahwa laju pembangunan di Kabupaten Kuningan masih memungkinkan adanya perkembangan yang menjanjikan di tahun-tahun yang akan datang, khususnya pada semester kedua tahun 2022 ini. Hal tersebut antara lain tercermin dari rata-rata perkembangan anggaran murni pada beberapa tahun terakhir ini yang sepintas terlihat positif. Namun demikian, perlu kiranya kami sampaikan sedikit catatan kami terkait asumsi-asumsi dasar tersebut, khususnya menyangkut sektor PAD. Kami pada dasarnya sepakat dengan apa yang sering disampaikan pihak pemerintah daerah, bahwa potensi sumber penerimaan dari sektor PAD, retribusi maupun pajak daerah memang bisa tergali secara lebih optimal jika dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh. Meskipun perlu diingat pula bahwa kontribusi penerimaan dari sektor PAD ini masih sangat kecil atau hanya di kisaran 10% saja dari volume APBD. Dengan demikian, perubahan volume pendapatan pada APBD tahun 2022 kali ini pun akan berat jika hanya mengandalkan peningkatan dari sektor tersebut. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah daerah sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang kemudian menjadi dasar dilakukannya perubahan anggaran pada rancangan APBD perubahan Kabupaten Kuningan tahun 2022. Antara lain adalah: 1. Adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat perihal penyampaian rincian kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah
pemerintah daerah kabupaten kota dan dana bagi hasil pajak daerah provinsi pada APBD tahun anggaran 2022, di mana pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat alokasi bantuan keuangan provinsi untuk tahun anggaran 2022. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/PMK/07/2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi atau kabupaten kota tahun anggaran 2022, di mana Kabupaten Kuningan mendapat dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2022. 3. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan pemberian gaji ke-13 untuk PNS yang ada di Kabupaten Kuningan untuk tahun 2022, termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP masing-masing sebesar 50%. 4. Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, yang mengharuskan pemerintah daerah menganggarkan pendanaan dalam APBD untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Kuningan. 5. Perubahan APBD tahun anggaran 2022 juga disebabkan oleh beberapa kondisi keuangan, di antaranya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD yang ditetapkan sebelumnya. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta adanya sisa lebih anggaran tahun lalu yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah daerah secara formal telah mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kuningan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2022. Atas penyampaian raperda tersebut, izinkan kami dari fraksi Gerindra Bintang untuk menyampaikan berbagai catatan dan pandangan kami sebagai berikut. 1. Menyikapi rencana perubahan target pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar 2,788 triliun menjadi sebesar 2,843 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 55 miliar lebih atau naik 1,98%. Kami sesungguhnya berharap agar pemerintah daerah memasang target pendapatan daerah yang sedikit lebih tinggi pada semester kedua tahun 2022 ini. Selain itu, dengan angka laju kenaikan pendapatan daerah di tahun 2022 ini, dalam nota keuangan yang disampaikan, kenaikan pendapatan daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,85%. Mohon penjelasannya terkait hal ini. 2. Berdasarkan penelaahan kami, tercatat bahwa rata-rata kenaikan PAD sepanjang kurun tahun 2013 sampai 2017 adalah sebesar 21,54%. Kami bahkan sempat mengapresiasi adanya peningkatan yang signifikan di tahun 2014 sebesar 53,87%. Dalam nota keuangan RAPBD perubahan tahun 2022, pemerintah daerah menggambarkan bahwa rata-rata kenaikan PAD sepanjang tahun 2013 sampai 2022 adalah sebesar 13,89%. Bahkan untuk tahun 2020 lalu, laju kenaikannya justru minus, yakni sebesar minus 6,62%. Tentu saja hal ini perlu menjadi pertanyaan dan catatan tersendiri bagi kita semua. Selanjutnya, dengan adanya penambahan target PAD sebesar 18 miliar lebih atau naik sebesar 4,61% dari rencana sebelumnya, berapakah kemudian angka target kenaikan PAD dalam APBD setelah perubahan untuk tahun 2022 ini? Berdasarkan nota keuangan tersebut, kenaikan PAD untuk tahun 2022 sebelumnya ditargetkan sebesar 20,63%. 3. Secara khusus, kami sampaikan apresiasi atas perubahan target pendapatan asli daerah, di mana PAD yang semula direncanakan sebesar 406,69 miliar, maka setelah perubahan menjadi sebesar 425,44 miliar, bertambah sebanyak 18,75 miliar atau naik sebanyak 4,41%. Penambahan tersebut berasal dari pajak daerah sebesar 9,65 miliar dan retribusi daerah sebesar 10,38 miliar. Setelah lebih lanjut, penambahan target pajak
penyumbang terbesarnya adalah pajak penerangan jalan atau PPJ sebesar 2 miliar dan pajak mineral bukan logam dan bantuan PMBLP sebesar 5 miliar. Mohon penjelasannya mengenai penyebab terjadinya perubahan perhitungan pada kedua komponen tersebut. Selain itu, menurut pemikiran kami, khusus untuk PJU, termasuk jenis pajak yang dipungut tanpa jeripaya yang cukup besar dari SKPD yang bersangkutan. 4. Menurut hemat kami, bahwa dari sektor pajak dan retribusi daerah masih ada beberapa pos yang masih bisa dimaksimalkan, baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga kenaikan PAD pada APBD perubahan semestinya bisa lebih besar lagi. Kemudian berdasarkan yang kami amati, sebagaimana hal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, kenaikan PAD yang proporsi terbesar sumbernya berasal dari sektor kesehatan ini biasanya adalah untuk dialokasikan kembali ke Dinas Kesehatan dan RSUD. Bagaimanakah dengan arah alokasi perubahan untuk tahun anggaran 2022 ini? Selain untuk urusan kesehatan, alokasi pada sektor apa saja yang kemudian mendapat prioritas tambahan dari pemerintah daerah? Kami ingin mengetahui gambaran dan penjelasannya secara umum. 5. Dalam kebijakan umum perubahan pendapatan daerah tahun 2022, disepakati bahwa perubahan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 direncanakan naik dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. Namun kenyataannya, salah satu komponen PAD, yakni berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang diusulkan setelah perubahan, justru mengalami penurunan sebesar 2,05 miliar atau turun sebesar 0,97%. Dari yang semula direncanakan sebesar 212,63 miliar menjadi 210,58 miliar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan target pada subsektor ini tidak sesuai dengan kebijakan umum perubahan seperti yang telah disepakati. Setelah kami telusuri lebih jauh, penurunan target tersebut berasal dari berkurangnya pendapatan dan dana kapitasi JKN pada FKTP sebanyak 2,88 miliar. Dari semula direncanakan sebesar 43,27 miliar menjadi 40,38 miliar. Mohon penjelasan mengenai penyebab menurunnya penerimaan yang berasal dari pendapatan dana kapitasi JKN tersebut. 6. Sementara itu, di sisi lain, komponen-komponen yang mengalami penambahan target angkanya justru tidak signifikan, yakni berasal dari hasil kerjasama daerah yang bertambah sebesar 746,75 juta, pendapatan denda pajak daerah sebesar 76,04 juta, serta pendapatan retribusi daerah sebesar 13,24 juta. Selain angkanya tidak terlalu signifikan, jenis komponen denda pajak maupun denda retribusi daerah tersebut juga pada hakikatnya bukanlah berasal dari peningkatan kinerja pemerintah daerah nanti, melainkan semata karena kelalaian dari masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi. Bukankah hal tersebut merupakan sebuah ironi tersendiri? Mohon tanggapan dan penjelasannya dalam hal ini. 7. Selanjutnya berkenaan dengan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer. Kami meminta penjelasannya terkait komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang justru tidak mengalami perubahan, yakni dana transfer khusus, dana alokasi khusus atau DAP fisik. Tidak adakah upaya tambahan yang dilakukan untuk memperoleh tambahan DAP fisik pada semester kedua tahun anggaran 2022 ini? Mohon tanggapan dan penjelasan. Yang ke-8, masih terkait pendapatan daerah. Kami ingin mempertanyakan mengenai tidak adanya perubahan target pada beberapa komponen pajak, yakni pajak hotel, pajak kosmen, pajak wisma pariwisata, pajak rumah penginapan, pajak restoran, pajak rumah makan, pajak reklame, termasuk juga pajak parkir. Hemat kami, beberapa komponen pajak tersebut potensi peningkatannya masih cukup besar. Untuk itu, kami justru ingin mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan adanya penambahan target penerimaan dari masing-masing komponen di atas, yakni sebesar 10% dari target yang diajukan dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2022. Mohon tanggapan dan penjelasan. 9. Dalam nota keuangan, senantiasa dikatakan bahwa permasalahan utama dalam menggali pendapatan daerah di Kabupaten Kuningan antara lain adalah bahwa potensi dari sumber penerimaan, khususnya PAD sektor hasil pajak maupun retribusi daerah, sudah berada pada titik kematangan yang sangat sulit untuk ditingkatkan.
hal tersebut justru tidak sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya setiap daerah tentu akan terus berkembang dalam segala hal, termasuk di Kabupaten Kuningan. 10. Permasalahan berikutnya yang selalu dikemukakan oleh pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah di Kabupaten Kuningan adalah permasalahan terkait produk-produk hukum yang belum mencapai sasaran sepenuhnya, terutama terhadap pengenaan sanksi hukum kepada wajib pajak maupun wajib retribusi yang melakukan uang prestasi atau lalai. Hingga saat ini tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencari solusi dan formula yang tepat untuk menyikapinya. Mohon tanggapannya. Yang ke-11, berkenaan dengan pendapatan daerah khususnya PAD, kami ingin mengetahui mengenai hasil kajian akademis dan sistematis dan SKPD terkait perihal dokumen apa saja yang secara resmi telah dihasilkan dan atau tengah disusun yang menggambarkan secara lengkap mengenai profil potensi daerah Kabupaten Kuningan, yang antara lain mencerminkan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap peningkatan penerimaan daerah. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses oleh siapa dan di mana saja, baik secara offline maupun online. Mohon penjelasan dan pemaparan. Yang ke-12, selanjutnya berkenaan dengan belanja daerah. Sejak kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, struktur belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun untuk tahun anggaran 2021 dan seterusnya, terdapat perbedaan struktur APBD, di mana untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer. Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, belanja daerah tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar 2,766 triliun ditargetkan naik 6,63% atau bertambah sebesar 183,467 miliar menjadi sebesar 2,950 triliun. Dengan penambahan sebesar 183,446 miliar tersebut, berapa kemudian angka laju kenaikan belanja daerah di tahun 2022 ini? Dalam nota keuangan yang disampaikan, kenaikan pendapatan daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar 14,30%. Mohon penjelasannya terkait hal ini. Yang ke-13, terhadap anggaran belanja operasi yang mengalami penambahan sebesar 155,369 miliar atau naik sebesar 7,85% dari yang semula direncanakan sebesar 1,981 triliun menjadi 2,137 triliun. Kami memahaminya sebagai konsekuensi dari bertambahnya belanja pegawai sebesar 106,70 miliar. Kami justru menyoroti dan menggarisbawahi mengenai tambahan belanja barang dan jasa sebesar 48,91 miliar. Mohon diberikan gambaran mengenai proporsi antara belanja barang dengan belanja jasa pada komponen belanja ini. Kami ingin mengetahui mana yang mendapatkan porsi terbesar dalam hal ini, barang ataukah jasa. Selain itu, sedikit gambaran rinci terkait jenis dan besaran alokasi, baik berupa barang maupun jasa, tentu akan lebih membantu lagi mencerahkan kami dalam memahami arah perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini. 14. Selanjutnya, kami ingin menyoroti mengenai adanya kenaikan belanja operasi berupa tambahan gaji dan tunjangan ASN. Kami sungguh ingin menekankan pentingnya analisis kebijakan, alokasi, serta mekanisme yang digunakan dalam penetapannya. Selain hal tersebut, memang agar sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dari pemerintah pusat, hal ini juga penting guna memastikan agar tambahan penghasilan dan tunjangan dimaksud benar-benar bisa sebanding dengan kinerja yang diharapkan. Secara umum, kenaikan penghasilan dan tunjangan ASN ini terjadi hampir di seluruh SKPD. Namun demikian, kami justru mencatat adanya beberapa SKPD yang total alokasi penghasilan dan tunjangan ASN-nya mengalami pengurangan pada APBD perubahan tahun anggaran 2022 ini. Beberapa SKPD yang dimaksud antara lain yang menjadi fokus perhatian kami adalah: 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari 4,48 miliar menjadi 4,28 miliar atau berkurang sebesar 203,32 juta. Yang kedua, Dinas Perhubungan dari 7,70 miliar menjadi 7,03 miliar atau berkurang sebesar 16,53
668,63 juta. Yang ketiga, Inspektorat Kabupaten dari 8,34 miliar menjadi 7,92 miliar atau berkurang sebesar 422,14 juta. Yang selanjutnya, Sekretariat Daerah dari 17,92 miliar menjadi 16,92 miliar atau berkurang sebesar 936,94 juta. Selanjutnya, Sekretariat DPRD dari 4,26 miliar menjadi 3,73 miliar atau berkurang sebesar 528,84 juta. Yang selanjutnya, seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan mengalami pengurangan anggaran gaji dan tunjangan ASN dengan angka yang bervariatif. Tentu saja kami menduga ada berbagai alasan di balik pengurangan alokasi gaji dan tunjangan ASN pada masing-masing SKPD maupun kecamatan tersebut. Namun demikian, kami mengkhawatirkan adanya pengaruh terhadap penurunan kinerja dan pencapaian target dari masing-masing SKPD di atas. Kinerjanya sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, Inspektorat di tahun politik seperti ini, tentu kinerjanya begitu sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan pengendalian internal. Untuk itu, kami meminta agar masing-masing SKPD memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Yang ke-15, berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada belanja operasi. Belanja modal pada APBD perubahan tahun anggaran 2022 ternyata hanya mengalami penambahan yang kurang signifikan. Setidaknya jika dibandingkan dengan belanja operasi, dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah hanya mengusulkan tambahan anggaran dengan total sebesar 6,25 miliar. Dalam hal ini, kami meminta penjelasan mengenai belanja bangunan dan gedung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sekaligus alasan penetapan prioritasnya dibandingkan belanja modal lainnya. Yang ke-16, di sisi lain, anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, semula 480 miliar menjadi 501 miliar, bertambah sebesar 21 miliar lebih. Mohon tanggapan dan penjelasannya terkait hal ini. Yang ke-17, secara khusus kami ingin menyoroti adanya perubahan alokasi anggaran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait, khususnya yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Antara lain adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Setidaknya kami mencatat adanya pengurangan yang sangat signifikan pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilan yang semula dianggarkan sebesar 14,10 miliar justru berkurang menjadi tinggal separuhnya saja, yakni menjadi sebesar 7,96 miliar atau berkurang sebanyak 6,13 miliar. Kami sungguh prihatin dan menyayangkan akan hal ini. Bisa dibayangkan jika kegiatan bertulang ini menyalurkan alokasi anggaran sebesar 20 juta saja per kakak penerima, maka ada sekitar 300 keluarga yang akan gagal menerima bantuan rumah tidak layak huni. Mohon tanggapan dan penjelasannya terkait hal ini. Ini dalam rangka menghindarkan APBD perubahan ini menjadi bencana buat masyarakat kecil. Yang ke-18, sebaliknya, kami justru mencermati adanya beberapa SKPD yang mengajukan alokasi anggaran tambahan pada APBD perubahan tahun 2022 ini untuk pos-pos yang sifatnya operasional. Antara lain yang kami soroti adalah pada Dinas Perhubungan. Tercatat Dinas Perhubungan mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 3,30 miliar. Sehingga dari semula totalnya sebesar 8,89 miliar menjadi 12,19 miliar. Angka yang sungguh fantastis. Mohon tanggapan sekaligus penjelasannya terkait hal ini. Yang ke-19, dalam konteks belanja daerah, yaitu berkenaan dengan belanja tak terduga, di mana sebelum perubahan dianggarkan sebesar 12,85 miliar, setelah perubahan kemudian menjadi sebesar 18,85 miliar, atau bertambah sebesar 6 miliar. Mohon penjelasannya sekaligus rinciannya perihal pos belanja ini. Apakah sudah tentatif mengenai peruntukan dan besaran alokasinya, ataukah murni hanya preventif semata? Yang ke-20, secara umum berkenaan dengan perubahan belanja daerah ini,
kami mengingatkan bahwa dasar perubahan APBD tahun anggaran 2022 seyogianya mengacu pada prognosis pencapaian program dan kegiatan selama semester pertama, termasuk capaian kinerja pada tiap SKPD, sehingga bisa diketahui secara lebih baik kegiatan mana saja yang harus ditambah, dikurangi, digeser, bahkan dihentikan sama sekali. Yang ke-21, selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa penerimaan pembiayaan daerah semula tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar 65,26 miliar yang bersumber dari silsa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Adapun pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun setelah perubahan, yakni sebesar 22 miliar yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan sebesar 15 miliar dan juga untuk penyertaan modal sebesar 7 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto yang sebelumnya adalah minus 22 miliar, maka setelah perubahan menjadi sebesar 43,26 miliar. Yang ke-22, berkenaan dengan penerimaan pembiayaan yang semula tidak dianggarkan, namun setelah perubahan menjadi sebesar 60 miliar lebih yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, mohon diberikan gambaran terkait berapa proporsi silpa yang berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, ataupun yang berasal dari kegiatan lanjutan atau luncuran. Yang ke-23, secara global dalam neraca perubahan APBD tahun anggaran 2022, selisih antara pendapatan dengan belanja terdapat defisit murni sebesar 63 miliar lebih. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/07/2021, defisit tersebut masih dalam batas toleransi, yakni hanya sebesar 2% dari perkiraan atas pendapatan daerah. Namun demikian, tetap saja ada hal yang perlu mendapat perhatian bersama ke depannya, yakni perihal adanya ketidakcermatan dalam perencanaan anggaran. Yang ke-24, selama ini kami mencatat bahwa rendahnya serapan anggaran yang terus berjalan seringkali membuat beberapa kegiatan dalam APBD murni akan berubah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBDP. Setiap tahunnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa relatif selalu tinggi, dan biasanya pengadaan barang dan jasa ataupun menambah anggaran perjalanan dinas. Untuk itu, fraksi kami memandang perlunya peningkatan upaya pengendalian atas pembiayaan daerah, antara lain dengan membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai, misalnya melalui analisis varians atau selisih, agar dapat sesegera mungkin diketahui penyebab timbulnya silpa sekaligus tindakan antisipasinya ke depan. Mohon tanggapan dalam hal ini. Yang ke-25, membengkaknya silpa juga mengindikasikan pemerintah daerah belum begitu optimal menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi potret buruk kinerja birokrasi. Adapun yang menjadi penyebabnya, salah satunya karena buruknya perencanaan anggaran, di mana dalam hal ini sejak awal anggaran disusun kurang memperhatikan kapasitas SKPD serta pola penganggaran yang menganut sistem inkremental, yakni setiap tahun jatah anggaran harus naik tanpa memperhatikan kemampuan SKPD dalam menyerap anggaran, tanpa memperhatikan kemampuan SKPD dalam menyerap anggaran tersebut di tahun sebelumnya tentunya. Ke depan diharapkan agar pemerintah daerah khususnya BPKAD dan Bapeda semakin memperbaiki kinerja khususnya di bidang perencanaan anggaran, terlebih khusus dalam menekan angka silpa. Yang selanjutnya 26, sebagaimana disampaikan dalam nota keuangan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa belum tergali secara optimal. Untuk perubahan anggaran tahun 2022 ini hanya mengandalkan dari komponen pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, serta kegiatan lanjutan atau luncuran. Berkenaan dengan hal ini, kami berharap agar pemerintah daerah terus melakukan optimalisasi jenis-jenis pendapatan daerah dan lebih melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga silpa yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan betul-betul adalah silpa murni. Yang ke-27, selama ini kebijakan belanja daerah senantiasa ditekankan untuk diarahkan pada pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Namun apabila memperhatikan kondisi di lapangan, hal tersebut masih dirasa
kami mencatat bahwa belanja langsung untuk program dan kegiatan urusan yang bersifat pembangunan dari tahun ke tahun mengalami pengurangan. Sehingga pada gilirannya, rakyat mendapat porsi atau jatah anggaran pembangunan langsung yang semakin jauh berkurang dari tahun ke tahun. Mohon tanggapannya untuk hal ini. Yang ke-28, fraksi kami memohon perhatian terkait infrastruktur jalan baik perkotaan maupun pedesaan untuk segera diperbaiki. Walaupun mungkin dengan sisa atau porsi anggaran yang ada cukup ditambal-tambal atau seperti apa disesuaikan dengan porsi anggaran yang ada, tapi mohon ini menjadi perhatian khusus. Mungkin masyarakat akan sedikit senang daripada jalan terlalu lubangnya agak dalam, karena banyak juga terjadi beberapa kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh mungkin lubang yang agak terlalu dalam. Mohon menjadi perhatian kita bersama. Jalan yang rusak parah seharusnya menjadi prioritas utama bagi kita semua, terutama pemerintah daerah. Mencari terobosan bersama elemen yang ada, baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah swasta. Yang ke-29, fraksi Gerindra Bintang menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena Kuningan masih tercatat sebagai kabupaten miskin ekstrim dan tingkat pengangguran terbukannya masih cukup tinggi. Biarpun kebijakan tersebut dari pemerintah pusat, maka dalam hal ini kenaikan ini sangat berdampak pada masyarakat ekonomi lemah. Pemerintah tidak begitu berempati karena kenaikan harga BBM di saat dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga BBM ini membuat semua sektor terpukul. Kenapa Kak Desa? Di atasnya koalisi ya. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi Gerindra Bintang atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2022. Hal-hal yang belum disampaikan akan diutarakan melalui putusan kami pada